Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di Pak Kids dengan Mr. Aris. Kita masuk ke part selanjutnya, part 5. Apa yang akan kita bahas di sini? Kita akan bahas tentang hukum kolom. Oke, seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa ada dua buah muatan. Kalau seandainya dia itu berdekatan, maka dia akan berinteraksi, tergantung dia itu atom positif atau negatif. Nah, seperti yang kita ketahui juga, apabila di sini ada muatan positif, muatan negatif, maka apabila dia itu berdekatan, dia akan saling menarik. Kemudian kalau di sininya adalah atom positif, karena dia sama-sama positif, maka dia akan tidak saling tertarik, istilahnya akan tolak menolak. Maka dari itu, terkait dengan hal itu, maka ada interaksi. Interaksinya apa itu? Yaitu tadi, dia tertarik atau dia tertolak. Nah, kejadian tertarik atau tertolaknya ini kan berarti terkait dengan gaya. Apa itu gaya? Di kelas 8 masih ingat. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan sesuatu benda berpindah posisi atau berubah bentuknya. Ya, nih, kelas 8 dulu. Kelas 9 kita dapat lagi. Jadi akibat interaksi antara muatan ini dengan muatan ini, maka akan terjadi gaya tarikan atau dorongan. Oke ya, gaya karena ada dua interaksi muatan ini disebut sebagai gaya kolom. Kenapa namanya gaya kolom? Karena yang menemukan yang mempelajari dan menemukan hukumnya itu adalah seseorang bernama Kolom. Jadi dia membandingkan ternyata ada interaksi dari dua buah muatan yang kalau kita tahu ada muatan satu, saya kasih simbol He. Kenapa pakai He? Karena bahasa Inggris sebenarnya ya kuota gitu. Kuota itu kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia adalah muatan. Ini ada He juga. Kalau seandainya ada muatan satu, ada muatan dua, dia itu berinteraksi dengan jarak sepanjang R gitu ya, maka akan terjadi peristiwa tolak menolak atau tarik menarik. Nah, tolak menolak itu kan ada kaitannya sama perubahan posisi, maka akibatnya tolak menolak atau tarik menarik itu akan menimbulkan gaya. Kemana itu? Misalkan positif dengan positif, maka gayanya akan tertolak menolak. Maka yang muatan yang ini dia akan tertolak ke sebelah kanan, ini juga akan tertolak sebelah kiri. Dia punya gaya. Gayanya itu apa? F. Seperti yang masih diingat di kelas 8, F itu simbol dari gaya. Gaya. Oke ya, sampai saat ini paham? Paham, kita lanjutkan. Jadi, hukum kolom dia bilang seperti apa? Hukum kolom itu dia bilang begini. Jadi, gaya akibat interaksi dua muatan akan berbanding lurus dengan muatan masing-masing, dengan besar muatan masing-masing, besar muatan masing-masing, ini kebalik, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ya, dari sini kita tahu bahwa
Kalau seandainya ini ada muatan 1, muatan 2, dia itu kemudian punya jarak itu, maka gayanya itu akan berbanding lurus dengan muatannya. Kita kasih simbol muatan itu Hi. Yang ini Hi1, yang ini Hi2. Kemudian kalau dia punya jarak, kita kasih simbol R. Bahasa Inggris ya, range. Nah, sehingga perumusannya dapat diperoleh F sama dengan berbanding lurus dengan muatannya Hi1, Hi2 berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jaraknya R berarti R kuadrat. Nah, dari sini nanti muncul yang namanya konstanta. Konstanta ini yang disebut sebagai konstanta Coulomb, konstanta listrik. Baik, oke. Dari sini ya, itu cara mendapatkan kenapa rumusnya seperti ini. Oke, maka kita bisa tuliskan, dirumuskan bahwa hukum Coulomb tadi itu rumusnya menjadi F sama dengan K, ya, K, kemudian K kali Hi1 dikali Hi2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, gini perumusannya. Oke ya, ini rumus hukum Coulomb. Oke, saya kotakin aja. Nah, terus F itu apa? Kita jelasin keterangannya. F itu adalah gaya Coulomb. Satuannya adalah Newton. Newton kalau disingkat itu menjadi N, gini saja. Kemudian Hi itu adalah muatan. Muatan itu satuannya apa? Satuannya adalah Coulomb. Itu kalau disingkat itu C besar. Karena ada Hi1, Hi2, maka yang Hi1 ya berarti muatan C yang pertama, Hi2 muatan yang kedua. R-nya itu apa? R-nya itu adalah jarak kedua muatan. Satuannya apa? Meter. Kalau disingkat apa? Sudah paham semua. M. Satu lagi ada K. K itu apa? K itu adalah konstanta Coulomb. Satuannya apa? Satuannya langsung aja disingkat aja ya. Tak jelasin langsung aja. Satuannya adalah Newton meter kuadrat meter persegi per Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Coulomb kuadrat. Atau kalau matematika bisa disingkat Newton per meter kuadrat Coulomb min 2. Itu sama aja. Nah, oke. Setelah tahu keterangannya ini, maka kita bisa merumuskan secara matematisnya. Oke ya, paham? Saya lanjutkan saja. Ini sudah ya, sudah saya hapus lagi. Kemudian kita coba contoh soalnya. Apabila seperti ini, ada dua muatan, ya, muatannya yang pertama itu adalah 3 Coulomb, kita singkat 3C gitu aja. Yang Hi2-nya itu 4 Coulomb, kemudian dia terpisah sejauh misalkan 2 meter. Ini saya pakai angka-angka yang gampang aja. Maka berapa gaya
gaya tolak menolaknya. Oke, misalkan di sini kita tahu yang satu itu plus, yang satunya plus, ya kan? Kalau plus ketemu plus, maka dia tolak menolak, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Ini ada gaya, sini gaya tolak. Ya. Baik. Oke, cara menjawabnya biar lebih enak, maka pakai diketahui, ditanya dijawab. Oke ya, diketahui dulu. Pertama apa? Oh, ada Q1. Q1-nya berapa itu? 3 kolom. Kemudian ada Q2-nya berapa itu? 4 kolom. Apalagi yang ada di situ? Ya, apalagi yang ada di situ? Nih lihat tadi, Q-nya ada. Kemudian Q-nya yang kedua juga ada. Kemudian ada apa nih? Oh, ada R-nya. Maka di sini ada R-nya. Jaraknya berapa itu? 2 meter. Kemudian yang ditanyakan apa? Ini kata-katanya berapa gaya tolak menolaknya? Berarti yang ditanyakan itu adalah gayanya berapa, gitu ya. Nah, setelah diketahui, yang diketahui ada, yang ditanyakan kita juga tahu, gitu ya. Tanyakan ada, ditanyakan juga ada, maka kita harus menjawab. Dijawab. Oke ya, cara menjawabnya bagaimana? Kita masukkan rumus yang tadi, yaitu apa rumusnya? F sama dengan K, kemudian Q1, masukin sini ya, Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Maka kita masukkan saja, kita cek satu-satu ya. Saya pakai merah aja. Sama dengan K. K itu berapa gedenya? Oh, ternyata tadi belum tak kasih tahu ya. Itu 9 kali 10 pangkat 9. Ya, sebagai catatan, K itu gedenya segini. Oke ya, maka dari itu K-nya kita masukkan langsung aja. Saya ambil di sini 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1-nya berapa? 3. Q2-nya berapa? 4. R-nya berapa? R-nya itu 2 ya. 2. Nanti 2-nya dikuadratkan. Maka dari itu hasilnya menjadi bagaimana? Menjadi ini ya, 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 3 kali 4 diper ini 2 kuadrat berapa? 4. Nah, dari sini kita bisa tahu, saya pakai warna lain, 4-nya bisa dicoret. Kalau sudah dicoret, maka dilanjutkan lagi sama dengan yang tersisa tinggal berapa ini? Tinggal di sini ada 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 3, ya kan? Nah, hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah sama dengan ini ya, 9 ada 3, yang dikalikan yang ini dulu aja. 9 sama 3 kalikan berapa? 18. 10-nya pangkat 9 Newton. Begitu ya. Oke, saya harap kalian paham. Intinya apa? Intinya adalah kamu kalau ada soal silakan ininya digambarkan dulu biar gampang.
kemudian diketahuinya disesuaikan ya, ini, ditanyakannya apa, dijawab. Nah, perumusannya kan sudah tahu, nanti tinggal dimasukkan aja. K-nya dimasukkan, V-nya dimasukkan, V-nya masukkan, R-nya juga dimasukkan, nanti tinggal diselesaikan secara matematika. Ketemu jawaban akhir. Oke, paham ya? Baik, sekarang ya. Baik, oke, yang pertama yang dicari, yang pertama adalah interaksinya, jenis interaksinya ya, jenis interaksinya. Jawabannya adalah seperti yang kita tahu, 2 muatan, 1 positif, kemudian yang satunya positif, maka dinamakan senama. Kalau senama bagaimana? Dia akan tolak menolak. Oke ya, nomor 1. Nomor 2, yang B. Seperti yang kita tahu, diketahui sudah ada, ditanya yang B adalah F-nya, maka kita tahu bahwa F itu sama dengan K, kemudian K dikali V2 per R kuadrat. Oke, biar cantik. Selanjutnya, bawahnya berarti kita masukkan. Oke ya, kita masukkan. Apa yang kita lihat sekarang? K-nya berapa di sini? Oh, ternyata K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kita ganti K-nya ke bawah. Baik ya, jadinya adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya. Kemudian dikalikan dengan Q1-nya. Q1-nya berapa ini? Q1-nya itu adalah 3. Q2-nya itu adalah 9. Kita masukkan di sini 3 dikali dengan 9 dibagi dengan R-nya berapa? 3 meter. Berarti kan 3, ingat sini R-nya kuadrat. Kita masukkan lagi sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, kemudian dikali, langsung aja ya, kali 3 dikali 9, kemudian dibagi berapa ini? Oke, dibagi berapa ini? 3 kuadrat ya. Dapatnya dari mana? Kita lihat di sini 3 kuadrat. 3 dikuadratkan berapa? 3 dikuadratkan jadi 9. Oke, kita lanjutin lagi. Saya pakai warna yang hijau aja ya. Ada 9 di sini, bisa dicoret dengan 9. Sehingga yang tersisa itu hanya bagian ini saja, 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 3. Baik, secara matematis, berarti kan 3 ini dikalikan dengan 9-nya. Kalau 10 pangkat 9, karena nggak ada yang lainnya, berarti tinggal. Ya. Sehingga hasilnya adalah 9 kali 3 dikali 10 pangkat 9. Gitu. Hasilnya berapa ini? 9 kali 3 berapa? 18 kali 10 pangkat 9. Satuannya apa?
dot. Baik, ini penjelasan dari persoalan contoh soal ya, pertanyaan pertama. Oke, untuk kali ini kita sampaikan di sini dulu. Nanti di part selanjutnya kita akan mengemukakan atau mempelajari pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin agak grade-nya ke atas, alias agak sedikit rumit sedikit, tetapi tetap bisa dikerjakan. Oke, itu dulu kids dari Mr. Aris. Kita ketemu di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.